kepada beliau Ustazah Ibunda Siti Rukayah, kesempatan dan waktu kami persilakan. Sumangga Bun. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ngemut loh, jawab tuh anak pun. Nggak apa-apa, insya Allah masih sambil aktivitas, buat istirahat. Nggak apa-apa tuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Siti Munawarah, keluarga Kamboja Jaya, sudah memberi kesempatan dan kita semuanya untuk bermujarasah, untuk bermuwajahah suara, untuk belajar bersama-sama di aula Majelis Ta'lim Iwamid on Air tercinta kita semuanya pada kesempatan sore yang penuh barakah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatil wa ustazat, segenap bapak ibu, bapak pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid on Air yang senantiasa kita tunggu barokah doa, fatwa, nasihat, bimbingan serta ziyadah ilmunya, rahimakumullah. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Uli Ami selaku ketua dan wakil ketua umum Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta segenap jajaran pengurus Kabinet Fitri yang senantiasa kita semuanya banggakan dengan semangat jihadnya dalam mensyiarkan agama Islam di negeri Formosa ini, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi, Datul Ibtania, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak di Asy'adul Ayyam hari ini bertepatan pula dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, 14 Februari 2025 Masehi. Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan insyaallah. Nah, karena itu tidak ada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumat dengan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta itba' ataupun mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan senantiasa kita harapkan pertolongan besar beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin Sabri Iwamid rahimakumullah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semuanya bisa kembali bersua ibu-ibu semuanya Kemarin berapa izinnya
Memang minggu terakhir seharusnya hadir, ternyata waktunya konien. Sudah banyak tamu. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama untuk khatil Quran, kebagian nyimak sudah palang merah. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, yang hari ini kita semuanya bisa kembali bermujalasah bersama kembali, bersua kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertempatan hari ini tanggal pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, nisfu itu setengah Sya'ban, bulan Sya'ban, Masya Allah. Tadi ini berapa hari lagi Bu ini menuju ila Ramadhan ini? Berapa kira-kira hitungannya? Jangan hitung berapa hari lagi. 2 minggu lagi. Lagi penuhnya ini 14. Subhanallah, minggu Allah kita semuanya bersama-sama menuju bulan yang sudah dinantikan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, semoga kita semuanya senantiasa sehat, senantiasa diberkahi oleh Allah, bisa sampai ila Ramadan dengan sehat walafiat, bisa mengerjakan amaliyah, ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan, memperbanyak ibadah. Dan Ibu, jaga kesehatan semuanya, jaga kesehatan, jaga badan. Kalau hati, insya Allah semuanya pasti bergembira, kita pasti bergembira, yang banyak bergembiranya. Kalau sedihnya mungkin mungkin momen kita buka sahur tidak bersama keluarga, itu mungkin yang sedikit rodok renyuh hati. Tapi insya Allah kalau di Wamid kan sudah ada sajian-sajiannya, menu-menunya. Insya Allah kita bisa menikmati bersama-sama. Jadi insya Allah tidak sendirian lagi. Menikmati Bu. Bergembira lah. Gak usah jadi pikiran, udah diniati. Sudah diniati, betul. Masya Allah. Tapi pasti di sisi hati yang paling dalam pasti Bu, enaknya sekian itu pasti yang beretes kadang beretes dulu ya pasti normal, namanya kita semuanya sampai di bulan pasti merasakan rindu-rindu sama. Masya Allah, alhamdulillah yang hari ini kajian kitab kita sudah pada keutamaan memberi nafkah kepada keluarga, yaitu yang berakhir kemarin di halaman 45 yang hadis pertama. Tapi saya ingin mengulangi sedikit biar mungkin ada santri yang belum mengikuti dari awal kemarin bisa kembali lagi, kita urai lagi, sedikit diulang lagi nyatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang baik dan dari rezeki yang halal. Masya Allah nih. Jadi hadis-hadis yang akan ada di belakang ini nanti, ini menerangkan keutamaannya memberi nafkah kepada keluarga kita dengan niat yang baik dan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Kalau umumnya, pada dasarnya, banyak sekali dalil yang menerangkan bahwasanya yang berkewajiban memberi nafkah ataupun mencari nafkah untuk keluarga adalah suami ataupun bapak ataupun kepala rumah tangga. Tapi ada sebagian dari kita semuanya, mohon maaf, mungkin ada yang single parent, ada yang sendiri, dan mungkin sudah pergi menghadap Allah suaminya, ataupun mungkin ya memang sudah berjodohnya sampai di sini, pasti adanya, dan santri Iwami pun juga banyak yaitu seorang Wonder Woman, perempuan kuat, disalahkan ya Bu, gak kuat ribut ini anak sendiri, mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya sendiri, ini kan berarti perempuan kuat, perempuan pilihan. Itu. Jadi dalil-dalil itu nanti berarti kesimpulannya isinya ya bukan hanya untuk bapak-bapak saja ataupun kepala rumah tangga saja, tapi kita pun termasuk di dalamnya, ataupun kita seorang perempuan, ibu muslimah yang berjuang untuk menghidupi keluarganya.
Jadi menambah kesemangatan kita semuanya. Oh, ternyata seperti itu. Oh, pahalanya seperti itu. Jadi makin menambah kekuatan kita semuanya dan kita menambah kesemangatan kita dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita. Jadi jangan pesimis ya Bu. Ini masih sekarang berjuang sendiri tanpa ada bantuan suami ataupun tanpa bantuan seorang laki-laki. Jadi kita sudah termasuk orang yang terpilih, dipilih Allah, diberi kekuatan untuk dipercayai untuk bisa membiayai anak-anak kita walaupun sendiri. Masya Allah ya. Sabda Rasulullah, minal dzunubi la yukaffiruha sholah wala saumun wala jihadun illa sa'ya al-ayyam. Dari berbagai bentuk dosa atau dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, puasa, dan jihad kecuali oleh usaha memberi nafkah kepada keluarga. Nah, jadi ada bentuk dosa ataupun kesalahan yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, dan jihad kecuali oleh usaha memberi nafkah kepada keluarganya. Berarti lebih utama kita memberi nafkah kepada keluarga, berjuang banting tulang siang malam untuk memberi nafkah kepada keluarga daripada sholat, puasa, dan jihad. Masya Allah ya. Insya Allah ini sudah kita praktekkan ibu-ibu semuanya di sini. Mungkin yang pasiennya sedang demensia, error, meten era ini dengan ya, malam tidak tidur dan sebagainya. Itu kan berarti berjuang, ya, Masya Allah. Perjuangannya sangat-sangat luar biasa kita semuanya, ya. Kadang itu istirahatnya cuma 2 jam, kurang 2 jam bangun, tidur lagi, kadang sirai mumet dan sebagainya, Masya Allah. Ini kan juga kita semuanya usaha kita untuk memberi nafkah kepada anak-anak kita, keluarga kita. Maka, Insya Allah, pahala kita semuanya berarti kita sangat terlibat ganda sekali. Ya. Jadi termasuk dosa kita sudah diampuni oleh Allah, mengalahkan pahalanya sholat, puasa, dan jihad. Masya Allah Ibu. Dan selanjutnya sabda Rasulullah pula, barang siapa mempunyai 3 anak wanita, kemudian memberi nafkah dan berbuat baik kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan mereka dan tidak lagi membutuhkan kepadanya, maka ia pasti masuk surga kecuali dia berbuat sesuatu yang tidak ada ampunan baginya. Kenapa di dalam hadis ini disebutkan banat ataupun anak perempuan? Karena dari zaman dahulu kala bahwasanya wanita itu memang tidak boleh bekerja di luar. Kebanyakan ya memang sudah dari zaman Rasulullah dulu bahwasanya perempuan itu ya tugasnya di rumah saja. Tidak boleh bekerja keluar, tidak boleh berniaga, tidak boleh istilahnya itu bertani, bercocok tanam dan sebagainya. Makanya barang siapa yang memberi nafkah pada keluarganya, ya semakin banyak keluarganya, jadi semakin banyak pula pahala yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Ya. Nah, jadi janjinya Allah sudah pasti masuk surga. Sudah pasti nih kalau kita semuanya menafkahi keluarga dengan berbagai macam cara, berbagai macam pekerjaan, selagi halal, selagi baik, maka janjinya Allah sudah pasti masuk surga. Dan tidak ada ampunan baginya kecuali dia berbuat dosa, yaitu menyekutukan Allah. Dosanya sudah tidak ada ampunan bagi orang tersebut. Walaupun istilahnya membiayai anak banyak, mempunyai anak perempuan banyak, tapi di akhirnya menyekutukan Allah, tidak mengakui Allah itu esa, naudzubillah ya. Nah, berarti ini kan sudah tidak ada ampunan baginya. Seperti itu. Dan ya, nah insya Allah kita semuanya santri Iwamid yang setiap saat, setiap waktu sudah dipupuk dengan ketauhidan, ya sudah pasti Allah Maha Esa, Allah yang patut hanya satu Tuhan yang kita sembah. Tauhid kita ini sudah kuat mengakar, dan jadi kita semuanya nggak asah. Insya Allah, makanya kita semuanya kan selalu mendoakan ya. Semoga Allah menguatkan iman Islam saya, ya. Kita semuanya kemudian diakhirkan dengan husnul khotimah, akhir yang baik, dan sebagainya. Doanya kita semuanya pasti. Dan ya, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga,
Saya bacakan artinya saja nih, karena kemarin sudah ya Bu nih, artinya saja. Lagi hadis yang ketiga sabda Rasulullah, dinar atau harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk kepentingan keluarganya. Begitu juga dinar yang dinafkahkan untuk hewan ternak dan sahabat-sahabatnya. Hanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi harta yang kita miliki, ini harta benda yang kita miliki itu apabila kita nafkahkan untuk kepentingan keluarga kita, Masya Allah kan kita semuanya ibu-ibu di sini berjuang, bekerja untuk sekolah putra-putri kita, untuk memondokkan putra-putri kita, nih, kemudian menjadikan putra-putri kita nih orang yang terpandang, nih. Kalau dulu kan kita mau kuliah, mau menuju jenjang pendidikannya lebih tinggi, kadang terkendala karena biaya, ya, karena uang. Jadi dengan Masya Allah berjuang anaknya biar mendapatkan gelar dokter dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan dan sebagainya. Tapi kan ini kepentingan kita semuanya. Kita sudah berjuang untuk keluarga kita. Ya, maka janjinya Allah, maka harta yang sudah kita nafkahkan tadi pasti sudah dijanjikan Allah pasti akan lebih berkah lagi. Paling utama, menjadi harta yang paling utama yang kita sedekahkan untuk keluarga kita. Ya. Kemudian dinafkahkan untuk hewan ternak dan sahabat-sahabatnya. Artinya Pak, kalau misalnya kita misalnya memelihara hewan dan bagaimana, ya, kadang itu kita membeli kambing atau apa, ya, kemudian kita sedekahkan. Misalnya kalau waktu kurban kita berkorban, ya, mungkin kalau ada misalnya kan kalau kenduri, kalau di rumah kan sering seperti itu ya Bu, ya. Kita ada acara apa, keluarga dan sebagainya, ya. Kemudian kita mentasarufkan sebagian rezeki kita. Tapi itu adalah menjadi harta yang paling utama. Ya. Jadi Allah sudah memberikan berkahan pada kita, misalnya dikasih rezeki lebih, kasih rezeki yang lebih banyak lagi, maka tasarufkan, belanjakanlah ke hal-hal yang kebaikan, dan rezeki kita itu rezeki yang berkah dan diutamakan oleh Allah, Insya Allah. Sabda Rasulullah pula yang ketiga, yang keempat nih, 1-4 nih. Apabila salah seorang di antara kalian semalam suntuk dalam keadaan susah dan prihatin karena memikirkan keluarganya, sebab rezeki yang sangat sempit, maka yang demikian itu bagi Allah lebih utama daripada 1000 kali sabetan pedang di medan perang demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya, dan kadang ada saudara kita, ya, mungkin yang kita lihat sekarang kan zamannya media sosial ya Bu, ya, kelihatan orang susah, orang yang membutuhkan pertolongan dan sebagainya. Kemudian kita tidak, istilahnya itu tidak berliha-liha saja, ya, sambil berusaha, ya, mungkin mengumpulkan kaleng bekas, mengumpulkan barang-barang bekas dan sebagainya, sehingga dia bekerja siang malam, ya, dalam keadaan susah prihatin. Ya, misalnya dikejar, besok anaknya mau bayar SPP, mau bayar sekolah, sekarang belum ada uangnya, sehingga dia memikirkan kebutuhan anaknya dengan berusaha berbagai cara untuk mencari uang tersebut. Maka di sini Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan menggantikan pahala tersebut lebih utama daripada 1000 kali sabetan pedang di medan perang. Masya Allah, ya. Jadi ganjarannya, pahalanya lebih utama ketika kita semuanya itu memikirkan ataupun mencari nafkah sampai banding tulang seperti itu, makanya. Allah ini sudah terbukti pada kita semuanya, ya. Masya Allah, kata ibu semuanya sudah prakteknya sudah langsung. Subhanallah. Ya, sama selanjutnya sabda Rasulullah hadis yang kelima. Kalau saya nggak penting tulang pun, tulangnya tak hati-hati malah. Tulangnya tak hati-hati malah penuh. Istilahnya bahasanya katanya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah pula, "Idza anfaqa rajulu 'ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat shadaqatun." Barang siapa memberi nafkah kepada keluarganya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka nafkah tersebut merupakan sedekah baginya.
Masya Allah. Ya. Jadi kita sebenarnya memberi nafkah niatnya hanya mengharap ridhonya Allah, hanya semata-mata mengharap keberkahan dari rezeki kita. Walaupun misalnya rezeki kita banyak, alhamdulillah, kita tumpuk-tumpuk saja, kita tidak mentasarufkan, tidak mensedekahkan untuk keluarga kita ataupun untuk orang-orang sekitar kita. Jadi kan termasuk orang yang istilahnya niku pelit lah, lo nanti ada lagi belakangnya pasti ada efek sampingnya, ya. Kelihatannya memang banyak ya. Kata kita misalnya gaji 20.000 contohnya, kemudian kita 20 pokoknya ditabung semuanya, istilahnya itu nggak berkurang sama sekali. Kelihatannya memang banyak, tapi di akhir nanti biasanya ya kebanyakan itu pasti ada lagi ya. Maksudnya ada saja caranya biar rezeki ataupun uang tersebut berkurang. Ini karena Allah tidak menyukai yang seperti itu, ya. Jadi kita mendapatkan ya ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kita mendapatkan gaji, ada yang kita keluarkan. Nah inilah istilahnya niku, kalau air mengalir niku kan ada lagi jatuhnya niku ada terus nanten ya. Walaupun keluar tapi ada yang masuk. Jadi insya Allah kita semuanya sama ya, itu buat semuanya dia memberi nafkah kepada keluarga, utamakan dulu keluarga kita. Misalnya adik kita, misalnya suaminya sudah tidak ada, dia menghidupi anaknya sendiri. Tapi keponakan kita kan setelahnya sudah yatim, mengenai tidak punya apa. Kemudian adik ini dengan kesusahan, nah kita bantu dulu orang-orang terdekat kita. Dan kita membantu yayasan mana, ya, membangun musola masjid mana, tapi keluarga kita masih ada yang membutuhkan. Jadi kita utamakan dulu sedekah untuk keluarga kita. Selanjutnya sabda Rasulullah pula, al-yadul ulya afdalu min yadi sufla. Ini saya senang sekali hadisnya. Ya. Wa beda iman da'ulu ummika wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa denaka wa adnaka. Tangan di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu, dahulukanlah orang yang termasuk keluarga ataupun kerabat, yaitu ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki-laki, orang yang paling dekat, kemudian yang dekat denganmu, insyaallah. Jadi al-yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang memberi itu lebih baik ataupun lebih utama daripada orang yang meminjami. Seperti itulah Bu, Masya Allah ya. Insya Allah kita semuanya santri Iwami TV, saya yakini tangannya pasti di atas terus, makanya pasti di atas. Insya Allah kita semuanya sudah bekerja sedemikian rupa, capeknya bagaimana, kerjaan kita berat bagaimana, ya. Tapi kita selalu masih mengingat bahwa sebagian rezeki kita yang kita dapatkan memang punya haknya orang lain, bukan untuk kita tumpuk untuk secara pribadi. Makanya biar berkah tiap bulan walaupun berapa nih, kita kan pasti kalau si Imam itu sudah ada penghitungannya, hitung-hitungannya sendiri ya. Di kelompok belajar ya, mungkin secara pribadi ada acara hajatan dan sebagainya. Pasti setiap bulan itu ada yang kita tasarufkan ataupun kita belanjakan kepada kebaikan. Ya. Kemudian selanjutnya sabda Rasulullah pula tentang hadis keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Rasulullah bersabda, artinya sesungguhnya yang dinafkahkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri, ahlinya, anak-anak, famili dan kerabat-kerabatnya, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya. Dan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mempertaruhkan harga dirinya, maka akan ditulis baginya sebagai sedekah. Begitu pula nafkah yang diberikan oleh seorang mukmin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan akan menggantinya. Dan Allah yang menanggung segala bentuk nafkah kecuali barang-barang yang digunakan untuk bangunan atau kemaksiatan. Insyaallah. Jadi memberi nafkah kepada diri kita sendiri ini juga diperbolehkan ya Bu. Ya, makanya kan kadang itu
Kalau kita sedang bekerja 1 bulan 30 hari kita menerima gaji, kadang kan kita pengen nyenengi awak dewe, beli apa kebutuhan kita, itu ternyata ada habisnya, diperbolehkan. Berarti kan menafkahi diri sendiri. Kita sudah berusaha, kita yang sudah istilahnya berkucuran keringat, yang sudah capek, kemudian kita sebagai apresiasi penghargaan kepada diri kita sendiri itu diperbolehkan, ya. Jadi jangan takut ya Mbak, misalnya enggak lah, aku nggak mau lah beli ini itu, mungkin kurang berguna ataupun apa, kadang ya kalau memang barangnya sudah banyak, contohnya gamis, sendal, sepatu, dan kan memang kadang mikir uangnya pas-pasan gitu pun. Ya kalau sudah pas-pasan ya sudah, tapi ya jangan lupa untuk diri kita sendiri, karena memang memberi nafkah untuk diri sendiri ternyata ada hadisnya yang menerangkan. Jadi diperbolehkan, nggak apa-apa. Kadang itu kita nggak melulu memikirkan untuk kepentingan orang lain, ya, keluarga kita seperlunya, ya. Kemudian jangan lupa ditabung dan sebagainya. Ya, jadi memberi nafkah untuk diri kita sendiri kita diperbolehkan. Nafkah fakatu ala nafsihi, memberi nafkah kepada diri sendiri, ahli, anak-anak, family dan kerabat, itu juga menjadi sedekah baginya, menjadi sedekah ataupun pahala yang baik bagi kita semuanya. Ya, kecuali kalau kita memberi ataupun menggunakan untuk kemaksiatan, sudah jelas ya Allah. Makanya Masya Allah, mungkin kalau kita semuanya mungkin seperti nanti tanggal 23 kan kita mau silaturahmi, ya. Kemudian misalnya dengan di kelompok masing-masing, oh Mbak saya tak ini dia bawa ini, biasanya kan seperti itu, ya. Nah, itu seperti itu juga Masya Allah, ya. Berarti kan mentasarufkannya ataupun membelanjakan uang kita ini untuk kebersamaan, untuk bersama-sama kita nikmati dengan keluarga kita, keluarga bunga kita misalnya, ataupun juga sampai ke guru-guru kita, ya. Misalnya memberi cenderamata, memberikan apa, Masya Allah. Maka janjinya Allah pasti Allah akan menggantikannya. Sudah janjinya Allah lagi, ya. Makanya jangan ragu-ragu kalau misalnya ada kesempatan bersama-sama ataupun kesempatan kita misalnya menghormati guru, menghormati ustaz, ya Bu, kalau kita dimampukan oleh Allah kemudian dikasih kelonggaran, ya ada salahnya, ya. Karena janjinya Allah pasti Allah akan menggantikannya, karena digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk kebersamaan. Alhamdulillah. Sampun itu kemarin hadis yang terakhir, ya. Sekarang masuk ke bab yang selanjutnya tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihal ibadu fihi illa wa makani yang zilan. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu mumsikan talafan." Artinya, tiada hari kecuali ada 2 malaikat yang turun kepada seorang hamba Allah sejak pagi. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang telah mengeluarkan infak. Malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berilah ganti kerusakan bagi orang yang mengekang infaknya. Masya Allah, subhanallah, ya. Jadi kita semuanya, ya, nek ngarani kadangku, kalau orang dulu nek ngarani malaikat baik, malaikat buruk, ya. Pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, malaikat raqib dan atid. Insya Allah kita semuanya sudah dari kecil niku biasanya orang tua kita niku nek ngajari, ya Bu, ya. Dan niku kadang orang tua kita mengajari misalnya berbagi dengan teman, ya, dengan teman jangan rebutan mainan. Itu adalah bentuk pengajaran didikan orang tua kepada kita semuanya yang sudah diawali dari dini. Karena saya juga merasa, ya Bu, dulu sering, ya Bapak Bu niku artinya misalnya kalau ada sedekah, ada orang misalnya membutuhkan, orang meminta-minta, niku
menyuruh saya yang ngasih. Berarti kan sebuah bentuk pembelajaran yang diberikan orang tua kepada anak-anak kita, anak-anaknya. Makanya sampai sekarang pun saya juga seperti itu, ya. Misalnya saya ngasih ke orang tua, saya menyuruh anak saya ngasihkan ke kakek neneknya, nanti biar belajar, Bu, anak-anak itu biar belajar. Nanti kalau kita sudah tua, anak kita pun juga berbuat hal yang sama kepada kita. Karena orang tuanya kan sudah mencontohkan seperti itu, katanya sudah memberikan contoh. Nah, insya Allah kalau kita memberikan contoh yang baik, kebaikan, anak pun juga akan menurun kebaikan kepada kita semua. Jadi setiap hari, tiada hari, ya, satu malaikat kanan, malaikat kiri, malaikat baik yang mencatat, ya Allah, berilah ganti orang yang telah mengeluarkan infaknya. Makanya kalau kita semuanya mungkin kan kebanyakan 1 bulan sekali mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Kita nggak setiap hari seperti orang berdagang, setiap hari orang yang berjualan sehingga mendapatkan setiap hari mendapatkan rezeki. Kalau kita memang niatnya, ya, misalnya kan sekarang banyak sekali ya tentang sedekah subuh, itu ya Bu Mira, mungkin jenengan juga sudah mempraktekkan dan sebagainya. Padahal kita pendapatannya 1 bulan sekali, tidak setiap hari mendapatkan pemasukan. Karena kalau misalnya setiap hari kita harus sedekah subuh misalnya, berarti kan kita istilahnya itu sudah menyiapkan uang untuk dimasukkan ke celengan kita yang setiap pagi tersebut. Ya, setiap orang kan pemikiran nggak sama nih, ada yang seperti itu niatnya, terus pokoknya disisihkan sebagian, pokoknya disisihkan 1.000, 2.000, nanti pokoknya untuk sedekah subuh. Ada yang misalnya dikeluarkan, setiap gajian, ya wes lah, ya, untuk sedekah infak, ya, untuk misalnya ke kelompok belajar, ke majelis dan sebagainya, sudah di 1 bulan itu juga ada. Jadi terserah jenengan, katanya banyak sekali cara, katanya. Kalau jenengan meyakini sedekah subuh niku misalnya nanti akan mendapatkan kebaikan dan sebagainya, ya monggo. Tapi kalau kita semuanya kan gajinya 1 bulan sekali, ya penting setiap bulan itu ketika saat sudah menerima gajian, jenengan langsung untuk mentasarufkan rezekinya dibagi. Biasanya ya seperti itu, kebanyakan kita dalam mengelola keuangan kita. Biasanya kita segini, kirim rumah segini, untuk kebutuhan kita sendiri segini dan sebagainya. Dan ya, yang penting jangan lupa yang sebagian kita belanjakan untuk keperluan akhirat kita. Jangan semuanya hanya untuk kebutuhan diri kita di dunia ini saja. Dan ya, intinya seperti itu. Karena janjinya Allah, jadi yang malaikat kanan ini mendoakan, ya Allah, gantilah misalnya kita sudah memberikan sedekah kita yang terbaik kita diberikan, maka ya Allah gantikanlah orang ini dengan yang sudah mengeluarkan infak ini dengan sebaik-baiknya mengganti. Kita didoakan. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan, misalnya mengutang, eman-eman ya, misalnya membantu orang lain, ataupun ada misalnya infak dengan iman-iman, dengan gak ikhlas, berarti kan dikekang juga. Malaikat yang tidak baik, malaikat yang kiri juga mengekangnya. Ya, saya mendoakan kepada Allah, wes lah, rezekinya juga semua baik, mengurangi infak ya iman-iman kok. Jadi insya Allah kita semuanya semakin dilapangkan hatinya. Memang kalau kita semuanya niatnya mencari ridho Allah, mentasarufkan rezeki kita sebagian untuk bekal akhirat kita ataupun akhirat kita, maka lakukanlah ini dengan keikhlasan hati kita. Ya, itu. Selanjutnya sabda Rasulullah selanjutnya, anala ibnataini aw salasan aw ukhtain aw salasan hattatain aw yamutu anhunna kundu ana wa huwa fil jannati kahatain wa asyara bi usbu'ihi sababati wallati taliha fakana lahu ajru mujahidin fi sabilillahi sha'iman qa'imah. Qalat imratahu wa wahidatun ya Rasulullah, qala wa wahidatun. Artinya apa? Barang siapa memberi nafkah kepada 2 atau 3 anak wanitanya, atau memberi nafkah kepada 2 atau 3 orang saudara wanitanya, maka antara atau dia sudah mati meninggalkan mereka, saya dengan dia dalam surga nanti seperti ini.
beliau memberi isyarat dengan jari-jari beliau, yaitu telunjuk dan jari di dekatnya, yaitu jari tengah, dan dia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berjuang dengan menegakkan agama Allah dalam keadaan puasa dan selalu beribadah. Seorang wanita bertanya, apakah anak wanita itu hanya satu? Apakah sama ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, meskipun hanya satu orang anak wanita. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, dalil-dalil hadis yang menerangkan keutamaan memberi nafkah kepada keluarga ini, Masya Allah, sangat memotivasi kita semuanya. Ya. Kemudian, bu saya loh, bu yang banting tulang saya, ya, suami saya itu cuma ogah-ogahan misalnya, ya, nanti jatah dari kita. Misalnya, jangan mengeluh seperti itu. Kemudian, bagaimana hukumnya ataupun bagaimana nih suami saya yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah ternyata hanya ogah-ogahan saja, tidak mau bekerja. Itu kembali lagi ya, kita tidak usah istilahnya niku mengecam suami ataupun bagaimana nih. Kalau suami orangnya yang mengerti agama, sudah paham tentang agama dan mengerti kewajibannya, pasti juga akan merasa takut ya. Kita mengerti kewajibannya berdiri sendiri, kewajibannya memberi nafkah, walaupun istilahnya tidak sepadan dengan kita yang di sini, misalnya kerjanya berjuta-juta, di rumah cuman misalnya menggarap sawah dan sebagainya, gajinya panennya cuma 3 bulan sekali, itu ya sudah. Kalau kita semuanya legowo, menerima, kemudian sama-sama mengerti, sudah. Tapi kan kadang itu kita menuntut lebih banyak. Aku tidak dinafkahi, aku tidak diberi nafkah oleh suami saya, oleh suami saya dan sebagainya. Ya, yang penting kita sudah mengingatkan dan sudah memberitahu. Kalau orang yang ngerti agama pasti akan berusaha, walaupun itu mungkin tidak sebanyak dengan penghasilan kita. Kadang seperti itu, Bu, kenapa yang menjadi permasalahan ataupun kayak dipertanyakan teman-teman itu. Jadi di sini disebutkan hadis ini, apabila mempunyai 2 anak 3 wanita, kemudian memberi nafkah pada wanita-wanita tersebut, maka kalau dia mati, berarti orang tadi yang mencari nafkah tadi mati, maka Rasulullah memberikan isyarat, aku dan beliau, berarti Rasulullah dan orang yang memberi nafkah kepada 3 anaknya ini dengan isyarat jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari dekatnya, jari tengah. Berarti berdekatan, ya, seperti hadisnya tentang memberi nafkah anak yatim juga lah, Bu. Rasulullah pun mengisyaratkan seperti itu pada orang yang memberi nafkah kepada keluarganya. Isyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Itu kan berdekatan dengan Rasulullah. Ya. Kemudian dan dia juga memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berjuang demi menegakkan agama Allah. Pahalanya lagi ditambah. Pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berperang untuk jihad fisabilillah. Masya Allah, subhanallah ya. Pahalanya 2. Kemudian lagi seperti orang yang berjihad menegakkan agama Allah dalam ketaatan, dalam keadaan puasa dan selalu beribadah. Ibaratkan terus perang dalam keadaan puasa tetap beribadah. Berarti kan Masya Allah ganjarannya berlipat-lipat ganda lagi. Subhanallah. Ya, itu kita yakini, kita saja, Bu. Ya. Kita saja, kita bayangkan, kita saja, Masya Allah, yang sudah berjuang niki, ibu niki, pahalanya ternyata seperti itu. Ini semakin menambah optimisme kita semuanya, kesemangatan kita. Kalau mungkin sekarang semangatnya kendur, semangatnya melemah, itu pengen lah, capek di sini dan sebagainya lah. Tapi kan menambah kesemangatan jenengan ya untuk menafkahi putra-putri jenengan. Mungkin sekarang putrinya lagi sekolah, putranya lagi di pondok dan sebagainya. Kita memberi nafkah kepada mereka semuanya, walaupun seorang diri tanpa suami, ya. Tapi Masya Allah, pahalanya itu diberikan kepada jenengan, karena jenenganlah yang berjuang ataupun sedang memberi nafkah kepada anak-anak itu. Masya Allah ya, subhanallah.
Kemudian ada seorang bertanya lagi, ya Rasulullah, seandainya anaknya cuma satu, apakah tetap sama pahalanya? Rasulullah menjawab, ya, meskipun hanya satu anak wanita. Jadi walaupun cuma ada satu anak, pahalanya tetap sama. Itu ya. Insyaallah, subhanallah ya. Subhanallah, semangatan kita semuanya. Ya, selanjutnya sabda Rasulullah, sabda hadis yang selanjutnya. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nati wa inna sabra ya'ti minallahi ala qadril bala wa awwalu ma yud'u fi mizan wal 'abdi yaumal qiyamati nafaqatuhu ala ahli. Artinya sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang dari Allah Subhanahu wa taala menurut kadar biaya atau nafkah yang dibutuhkan. Sesungguhnya sabar itu dari Allah menurut kadar bala yang turun, dan sesuatu yang pertama kali diletakkan di atas timbangan Allah pada hari kiamat adalah nafkah seseorang kepada keluarganya. Masya Allah. Jadi innal ma'unati ta'ti minallah. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datangnya dari Allah. Masya Allah ya. Innal ma'unah ataupun pertolongan Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak diragukan lagi. Kita semuanya meyakini dalam hati kita. Makanya kita selalu berdoa ya, selalu pertolongan Allah ya. Bukan pertolongan majikan, bukan pertolongan teman, bukan. Ya. Kalau misalnya ada majikan teman yang kebetulan ya membantu kita, itu bisa karena atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena semata-mata teman ataupun majikan kita. Ya, makanya kita apapun itu harus melibatkan Allah, semuanya karunia-Nya Allah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kita semuanya sampai saat ini, alhamdulillah, yang dulunya belum bisa membangun rumah, sekarang bisa dan sebagainya. Jadi bukan karena kita ketahuan mendapatkan gaji, sehingga kita membangun rumah, itu bukan. Tapi karena pertolongannya Allah, ma'unahnya Allah, kita semuanya ya bisa membangun rumah. Ya, lantaran ataupun sabab dia kita bekerja di Formosa. Nanti ya Bu, jadi harus kita ganti mindset kita. Bukan karena kita bekerja di Taiwan kita mendapatkan segalanya, bukan. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya. Ya, karena janjinya Allah. Jadi kalau kita sesungguhnya sabar itu Allah memberi kadar bala yang turun. Sesungguhnya sabar itu dari Allah menurut kadar bala yang turun. Misalnya diuji oleh Allah, dia dikasih ujian oleh Allah, misalnya sakit. Ya, kemudian kita sabar. Berarti ini pun sabar ini pun datangnya dari Allah, ya. Kemudian bala juga datangnya dari Allah. Tapi karena kita sabar dengan ujiannya Allah, maka di sini disebutkan, ya, masih istilahnya niku masih menurut timbangan ya, ditimbang ya. Menurut timbangannya Allah, maka timbangan hamba Allah pada hari kiamat adalah nafkah kepada keluarganya. Ibaratnya jenengan diuji, dikasih ujian oleh Allah, sama memberi nafkah kepada keluarganya, ditimbang lebih timbangannya luwih abad kepada kita memberi nafkah kepada keluarga kita. Betul lah Bu. Jadi inti hadisnya itu seperti itu. Ibaratnya kita Masya Allah, alhamdulillah sudah dikasih ujian oleh Allah nih, untuk sabar dan sebagainya. Itu lebih masih kalah timbangannya dengan kita memberi nafkah kepada keluarga kita. Masya Allah, subhanallah. Ngoten kok jenengan ngeluh ya Bu, jangan ngeluh nih. Mungkin ibu-ibu semuanya mungkin yang tinggal parent merasa berjuang sendiri. Dah nih nek punya suami nek sing ngewangi dan sebagainya. Ya. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah takut ngoten ya Bu. Maksudnya Masya Allah, ternyata Allah sudah menjadikan suami malah bahagia kan lu pun. Oh, nama suami malah bahagia. Ya, itu lagu kita semuanya, Insya Allah tweetan kita semuanya kalau saat ini masih di Formosa, ya. Tapi kalau sudah di rumah, ya mungkin kebanyakan ya Bu, mohon maaf ya. Kebanyakan kalau sudah di rumah mungkin ya cerita teman-teman, kadang kita kesulitan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Ya, ya kalau jenengan bahagia tanpa suami, ya alhamdulillah. Tapi jenengan masih mampu, dimampukan oleh Allah untuk
berjuang sampai saat ini, bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Karena nggak ada Bun, jadinya bilangnya bahagia tanpa suami. Iya, karena nggak ada. Kalau nanti kalau suami beda lagi gitu. beda lagi. Ya, betul ya. Jadi nanti insya Allah. Jadi misalnya kalau sebenarnya sendiri masih single parent sendiri saat ini, ya jangan, kan juga banyak hadis yang menerangkan ketika kita punya suami kita, kalau misalnya badannya kesel kecu capek, itu kan ada yang menjaga. Ingat nih Bun. Ada yang ingat. Ya sabar, ya monggo tutup satu Fatihah ya untuk baca. Saya Fatihah Mawon ya, kita semuanya Fatihah Mawon karena waktunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu إلى الله إله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجماعة بالتعليم إمام القنآن ولكل نيات صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Ada kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin ya Ibu semuanya. Ini kurang efisiennya saya dalam belajar. Terima kasih. Akhiran wabila taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.